karena liga-liga top Eropa sedang rehat, sedang break karena laga kualifikasi Euro ataupun friendly match antar negara. Jadi di video kali ini kita nggak akan bahas terkait dengan match karena juga tidak cukup menarik karena ini kan kualifikasi. Jadi nggak cukup menarik lah untuk kita bahas. Jadi di video kali ini aku akan membahas satu pemain yang sedang sering menjadi trending topik, yaitu kiper MU Andre Onana gitu. Nah gini, sebenarnya aku udah pernah buat video ini, mungkin gak rame yang nonton gitu. Cuman aku ingin lebih mendalamin lagi itu apa sebenarnya permasalahan Onana dan kenapa dia selalu menjadi starting 11 kayak gitu. Gini, permasalahan Onana itu adalah gini, kita bicara kelebihannya dulu. Kelebihan dia secara build up serangan, dia one of the best keeper secara build up gitu. Bersanding lah dengan Ederson, Alisson dan lain sebagainya gitu. Cuman permasalahan dia adalah refleks dia juga bagus. Cuman yang jadi permasalahan adalah tangannya itu pendek gitu. Mungkin tinggi dia 190 gitu. Cuman tangannya itu tidak pendek ya. Contoh kayak Courtois lah, kayak De Gea kan tangannya juga panjang, kakinya juga panjang. Nah, kalau si Onana dia badannya tinggi cuman tangannya itu pendek gitu. Contoh adalah pada saat melawan Crystal Palace. Pada saat gol Crystal Palace yang MU kalah 1-0, kan itu bola mengarah ke dia. Seharusnya kiper top yang tangannya panjang itu pasti dapat karena bola mengarah ke dia, cuman karena tangannya pendek jadi dia tidak bisa meraih kayak gitu. Satu. Kemudian pada saat terakhir melawan Brentford, gol Brentford yang pertama itu menurutku juga salahnya dia. Dia yang pertama salahnya adalah dia terpositioningnya terlalu ke kiri. Gawang dia ya terlalu ke kiri sehingga bola itu diarahkan ke kanan, dia nggak sampai itu. Bahkan bola itu sempat mengenai tangannya, cuman karena tangannya pendek dia tidak bisa meraih. Nah, itu salah satu, bukan salah satu lah, ada itulah beberapa alasan kenapa aku bilang tangannya itu pendek gitu. Nah, kelebihannya adalah mungkin ya menurutku, ya mungkin satu-satunya kiper yang nggak takut kalau di pressing gitu. Mungkin ya bersanding dengan Ederson, legenda dan lain sebagainya. Cuman di antara semua menurutku kiper yang paling berani itu maju sampai depan menurutku si Onana gitu loh. Cuman kembali lagi karena dia tidak disupport gitu. Kalau dulu di Inter ketika dia menguasai bola, ada pemain kayak Bastoni lah, terus si siapa sih, Dumfries di kanan, kemudian Hakan Çalhanoğlu, kemudian Brozovic itu yang siap untuk menerima bola. Sedangkan di MU tidak banyak pemain yang siap untuk menerima bola dan berani untuk menerima bola. Pemain kayak Dalot, pemain kayak Lindelof, pemain kayak McTominay itu tidak begitu, bukan tidak berani untuk meminta bola ketika kiper itu sedang menguasai bola dengan kakinya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada long ball dan long ball. Nah, rasaku itu bukan hal yang diinginkan oleh Ten Hag. Karena kesetauku Ten Hag itu selalu bermain dari bawah. Pada saat kalau kita berkaca pada saat dia masih di Ajax gitu. Nah, selanjutnya yang membuat aku juga agak bingung kan, sekarang yang membuat kita juga agak bingung kan adalah kenapa Andre Onana itu tetap menjadi pilihan utama, bukannya digantikan. Nah, aku juga bingung gitu. Nah, kita berandai-andai berspekulasi bahwasanya si kiper cadangannya itu si Bayindir itu tampil tidak ada masalah pada saat latihan. Kita berandai-andai. Menurutku alangkah lebih baik dan lebih bijaknya ketika Erik ten Hag memberikan kesempatan kepada si Bayindir untuk menunjukkan bahwasanya dia layak untuk bersaing dengan Onana mendapatkan posisi nomor 1 kayak gitu. Ini kan enggak gitu. Bahkan di Carabao Cup aja masih Onana yang main pada saat melawan Crystal Palace kayak gitu. Nah, ini kan aneh. Harusnya kan ya kalaupun misalnya mau tetap si Onana ya mungkin di Champions League ataupun di Premier League dia mungkin ya oke lah menjadi starting 11, tapi berilah kesempatan kepada si Bayindir untuk main di either itu FA Cup ataupun di Piala Liga. Nah, itu kan lebih fair gitu. Kita bisa menilai bahwasannya kiper ini layak nggak sebagai cadangannya si, bukan cadangan sih, aku lebih suka menggunakan kata menjadi pesaingnya Onana untuk menjadi kiper utama. Karena kalau pemain tidak punya saingan di tempatnya gitu, pasti dia menganggap ya toh ya kalau bermain jelek aku tetap dimainkan. Itulah yang terjadi kepada Robertson, kepada Van Dijk, kepada Arnold di musim lalu. Mereka bermain jelek tetap dimainkan karena apa? Pelapisnya lebih jelek lagi gitu. Jadi pelatih juga nggak punya pilihan lain ya. Kalau di MU sekarang ya si Dalot, nggak ada penggantinya yang sepadan yang lebih baik dari dia. Kalau mau ganti dia ya siapa juga nggak ada ya, karena cedera dan juga penggantinya itu Aaron Wan-Bissaka. Jadi ya setali dua uang gitu, nggak, ibaratnya Erik ten Hag juga bingung untuk merotasi dia kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Onana. Kalau Onana nih ya, menurutku ya
aku juga nggak paham kenapa Erik ten Hag tetap mengemaskan si Onana. Tapi kalau menurutku ya karena memang dia sudah bekerja cukup lama dengan Onana di Ajax, tapi bekerja cukup lama dengan Onana di Ajax, maka dari itu mungkin dia terlalu mengemaskan si Onana gitu. Tapi kalau dia bijak ya, dia akan mencadangkan Onana dan kemudian memberikan kesempatan kepada Bayender. Nah, aku berharap di pertandingan berikutnya MU itu melawan Sheffield ya, kalau melawan Sheffield ya ini kan ibaratnya lawannya tidak begitu kuat lagi itu. Mungkin dia bisa menurunkan Bayender karena di pertandingan tiga pertandingan terakhir itu Onana selalu blunder. Nah, aku berharap Ten Hag tidak keras kepala, tidak tidak hanya menurunkan egonya bahwasanya dia beli Onana sampai 60 juta sehingga dia harus memainkan ya nggak ada masalah. Atau ya di City contohnya kayak Calvin Phillips itu dibeli Pep hampir 60-70 juta juga nggak pernah dimainkan kayak gitu ya. Kenapa harus? Ya kalau memang dia gentle, kalau memang pemainnya dibeli itu mahal tapi nggak perform, ya campain aja. Kenapa harus menjadi beban kayak gitu? Artinya kan ya pemain itu bisa datang bisa pergi, pelatih bisa datang bisa pergi, tapi kan klub harus stay kayak gitu. Kan itu semuanya kan terkait dengan kepentingan klub kayak gitu. Jangan sampai ada yang karena dia pemain mahal dia harus main. Jadi menurutku itu sebuah kebijakan yang tidak rasional dan tidak tidak mementingkan kepentingan klub lah kayak gitu. Kenapa juga aku mengatakan kasih kesempatan walaupun nanti ketika melawan Sheffield MU si Bayender itu melakukan blunder, setidaknya Onana tahu ada pressure ke tubuh dia, ke dirinya sendiri bahwasanya aku bisa digantikan loh. Aku itu bisa digeser posisiku kalau aku tetap bermain buruk gitu kan. Setidaknya efek psikologi, efek itu ada di pikirannya si Onana. Begitulah yang terjadi sama Arteta di musim ini. Dia berani mencadangkan Ramsdale yang musim lalu itu nggak tergantikan di bawah misternya Arsenal, digantikan sama David Raya. Artinya kan si Ramsdale harus bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih maksimal lagi agar tetap mendapatkan posisi pertamanya gitu. Walaupun ya David Raya juga bukan kiper-kiper top-top kali kayak gitu kan. Jadi ya kemarin lawan City hampir blunder hampir 3 kali, untung nggak gol aja itu kan kayak gitu. Nah, jadi menurutku hal-hal itulah yang harus diperhatikan sama Erik ten Hag. Aku sih berharap ya nggak peduli lah di pertandingan berikutnya si lawan Sheffield itu kalah kayak si Bayendernya blunder kayak nggak peduli. Yang penting Andre Onana harus sadar bahwasanya dia bukan satu-satunya orang yang bisa bermain di posisi dia. Dia harus punya pikiran seperti itu gitu loh. Karena sepak bola itu sangat dinamis kayak gitu. Sepak bola itu sangat luas, pemainnya itu banyak kayak gitu ya. Contoh kayak Eden Hazard siapa yang bisa berpikir di umur 32 tahun dia akan pensiun? Kan nggak ada yang bisa berpikir demikian. Menengok talenta dia ketika di Chelsea itu kan lagi top-topnya kayak gitu kan. Dia sama Neymar kan bersanding lah ya kasarnya sebagai pengganti Messi dan Ronaldo. Tapi karena apa? Karena dia ya satu dia tidak tergantikan di posisinya, yang kedua dia malas berlatih, yang ketiga mungkin gaya hidupnya tidak sehat sehingga berat badannya itu naik ya. 32 tahun dia pensiun gitu kan. Untuk pemain sekelas dan seberbakat dia kan umur 32 tahun itu sangat masih muda lah untuk pensiun di umur 32 tahun, kecuali dia cedera kayak gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke si Onana gitu ya, mungkin ya bagi kalian fans MU harus banyak bersabar gitu karena banyak hal-hal yang harus dibenahi juga itu, kayak misalnya di back sayap kanan, back sayap kiri yang mungkin sudah aman lah gitu karena banyak nama kayak Malaysia, Reguilon, kemudian Shaw. Mungkin di back tengah juga masih bermasalah. Kemudian pemain, yang paling penting adalah pemain yang bisa menjemput bola dari belakang, dari depan ke belakang kayak gitu. Pemain yang bisa mengalirkan bola, menjemput bola. Nah, itu yang harus diperbaikin. Kemudian mungkin sayap kanan, mungkin kemudian striker ya. Rasaku Højlund sudah cukup lah. Cuman memang dia harus memiliki kembali lagi harus memiliki pesaing yang cukup. Ini pesaingnya kan Martial ya. Martial ups and down penampilannya gitu. Hampir 5 tahun mungkin dia di MU, nggak ada yang bisa diberikan dia juga secara permainan gitu. Jadi menurutku ya hal yang harus pertama dilakukan Erik ten Hag adalah semoga si Onana dicadangkan di pertandingan berikutnya, 1 atau 2 pertandingan berikutnya, kemudian si Bayender itu main. Yes, kembali lagi aku ulangin bahwasanya Andre Onana harus menjadi orang yang tidak nyaman di posisinya, karena kalau dia bermain jelek dia harus digantikan. Itu yang harus ada di pikiran setiap pemain gitu. Nggak boleh ada pemain yang
Nggak boleh ada pemain yang lebih besar dari klub, nggak boleh ada pemain yang berpikir kalau aku main jelek, toh ya minggu depan aku tetap main. Kayak itu nggak boleh ada hal yang demikian. Gitu, oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.